SMK ITK Roma ini selalu memberikan sebuah kesempatan kepada guru-guru di sini untuk bisa terlibat di kegiatan-kegiatan kementerian. Mereka berusaha mengembangkan skill anak-anak kita sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki masing-masing. Apalagi SMK IT ini ada karakter keislaman yang betul-betul nyata, tidak hanya teori maksud saya. Kami juga memiliki kendala karena memang menghafal hadis itu tidak semudah menghafal Al-Quran. Apapun yang mereka pelajari di sekolah maka akan diterapkan di dunia usaha dan dunia industri. Satu-satunya sekolah pencetak wirausaha yang ada di Provinsi Bengkulu. SMK IT Khairul Ummah adalah sekolah menengah kejuruan yang berbasis lab skill. SMK IT Khairul Ummah ini merupakan salah satu sekolah yang tergabung dalam sebuah jaringan yang dikenal yaitu Jaringan Sekolah Islam Terpadu se-Indonesia. Satu-satunya sekolah di Kabupaten Rejang Lebong yang tergabung dalam jaringan tersebut. SMK IT Khairul Ummah berdiri pada tahun 2017. Pada awal berdirinya, saya mendampingi proses perkembangan SMK IT Khairul Ummah ini. Saya melihat bahwa sekolah ini memiliki konsep pendidikan berbeda dari sekolah lainnya. Karena saya melihat kurikulum yang digunakan mengkolaborasikan nilai-nilai religius, nilai-nilai keislaman yang dimunculkan di pendidikan, terutama di SMK IT Khairul Ummah ini. Terlihat dari proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Berbagai prestasi pun telah diraih oleh SMK IT Khairul Ummah selama lebih kurang 4 tahun ini. Terlihat berbagai potensi bakat dan minat yang mereka peroleh itu mendukung sekali dengan lab skill yang dimiliki oleh peserta didik SMK IT Khairul Ummah. Jadi banyak hal sekali yang menjadikan sekolah ini adalah sekolah yang berkarakter gitu, sekolah yang memiliki nilai-nilai karakter yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintahan. Selain itu, SMK IT Khairul Ummah ini juga perlu diketahui sekolah ini lebih memprioritaskan nilai-nilai keislaman yang merupakan sekolah satu-satunya tergabung di dalam Jaringan Sekolah Islam Terpadu Indonesia. Sin di sini adalah hukum mad apa? Mad jaiz atau mad wajib? Mad wajib. Mad wajib. Mutasil. Ya. Anin naba'il azim. Anin naba'il azim. Nazi'ati gharqan. As-sabiqati sabqan. Benar-benar menjadi tantangan yang sangat luar biasa ketika kami harus menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus ataupun santri yang masih belum bisa ataupun buta membaca Al-Quran. Kebanyakan santri yang datang ke sini bukan hanya yang datang dari sekolah IT ataupun sekolah sanawiyah, melainkan mereka datang dari sekolah-sekolah umum seperti SMP. Dan alhamdulillah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun masih memberikan amanah kepada kami sehingga kami nanti akan terus membina anak-anak untuk berikhtiar dan berusaha untuk memahami dan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, dan tak ada satupun kontradiksi di dalamnya. Alhamdulillah di SMK IT Khairul Ummah, selain mengedepankan pendidikan duniawi, juga menerapkan pendidikan ukhrawi. Di antaranya adalah mengedepankan dan mempelajari Al-Quran, menghafalkannya, serta mempelajari tajwid yang ada di dalamnya. Kami di SMK IT Khairul Ummah menggunakan metode wafa. Metode wafa itu adalah metode yang menggunakan otak kanan. Artinya bagaimana anak-anak bisa belajar Al-Quran dengan gembira, dengan bahagia,
Artinya kalau selama ini banyak yang beranggapan bahwa mempelajari Al-Quran itu adalah sulit dan susah, maka dengan metode Wafa kami berupaya agar anak-anak merasa mudah dan ringan untuk mempelajari Al-Quran. Dan ada beberapa anak-anak kami yang alhamdulillah mencapai target, ada yang sudah 8 juz, 9 juz, namun ada juga yang masih di bawah itu, karena kemampuan anak-anak tentu berbeda-beda. Ada yang cepat dalam menghafalnya, ada yang tidak. Maka dengan metode Wafa ini di awal-awal kami memperbaiki tahsinnya atau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Setelah itu kami fokus kepada bagaimana agar hafalan anak-anak ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah kewajiban di sekolah, tetapi menjadi kebiasaan mereka di rumah. Jadi mereka senang membaca Al-Qur'an dan itu menjadi kebiasaan di rumah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Menghafal hadis dan menyebarkannya adalah salah satu penjagaan Allah terhadap agama. Dan menghafal hadis dan menyebarkannya juga adalah salah satu sifat dari para ulama yang merupakan pewaris Nabi. Alhamdulillah di SMKIT Khairul Ummah kita memiliki program menghafal hadis. Di sini hadis yang kita hafalkan terutama hadis arba'in, yaitu hadis yang 40. Di sini kita mengajarkan mereka dengan cara ditalaki, kemudian disetorkan. Di sini kami juga memiliki kendala karena memang menghafal hadis itu tidak semudah menghafal Al-Quran. Jadi di sini kita juga menghafalkan matan, kemudian rawi dan sanadnya. Tetapi alhamdulillah anak-anak bersemangat untuk menghafalkan hadis ini. Dan kami berharap SMKIT ke depannya juga tetap menjalankan program seperti ini, ya. Jadi tidak hanya mengedepankan duniawi saja, tetapi juga ukhrawi, yaitu menghafal Al-Quran dan menghafalkan hadis. SMKIT Khairul Ummah perlu diketahui, sekolah ini memiliki 3 jurusan. Yang pertama adalah jurusan Desain Komunikasi Visual atau yang kita kenal DKP. Jurusan ini sangat sesuai sekali dengan kondisi zaman sekarang, di mana di era digital ini kita diperlukan keterampilan-keterampilan yang bersifat digital, ya. Karena di jurusan ini anak-anak akan dilatih, akan diberi pembelajaran, ya. Salah satunya adalah desain grafis, ya, website, sudah itu desain publikasi, videografi, fotografi, dan semua itu akan ditemui di jurusan ini. Dalam desain komunikasi visual, anak-anak ini di kelas 1 mereka belajar bagaimana basic-basic sketsa, menggambar, dasar-dasar seni rupa, dasar-dasar kreativitas. Kemudian mereka juga belajar bagaimana menggambar secara manual. Karena basicnya ini nanti, kelas 2 nanti akan mereka praktikkan di pengembangan selanjutnya, yaitu di orientasi digital. Mereka akan membuat poster, membuat banner, membuat brosur. Kemudian di kelas 2 juga mereka akan belajar bagaimana membuat desain, bisa desain web, ya, desain undangan, desain publikasi. Kemudian ada juga komputer grafis, ya, sudah bergelut di bidang sudah di digital, ya. Sementara ada pelajaran selanjutnya yaitu fotografi dan videografi. Anak-anak di sini belajar bagaimana memanfaatkan pencahayaan, bagaimana menciptakan foto yang bagus, bagaimana menciptakan film yang baik. Dan alhamdulillah 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir, bahkan ya tahun 2018 kita hanya mendapatkan juara 2 di provinsi, dan tahun 2019-2020 dalam ajang FLS 2N kita menjadi yang pertama, menjadi wakil provinsi Bengkulu ke ajang Festival Seni Siswa Nasional untuk film fiksi dan dokumenter. Sinematografi yang oke. Kemudian anak-anak ini juga nantinya kelas 2 akan magang. Kemudian apapun yang mereka pelajari di sekolah maka akan diterapkan di dunia usaha dan dunia industri. Kami dari pihak Dudi atau dunia industri sangat antusias serta menyambut baik anak-anak SMKIT Khairul Ummah untuk belajar serta magang di tempat kami.
terbukti dengan sikap dan perilaku yang sangat baik, yang mampu memberikan hal-hal yang positif terhadap dunia industri ataupun konsumen yang datang ke tempat kami. Dan kami juga memberikan arahan-arahan, pengajaran, serta pengalaman agar anak-anak mampu bekerja ataupun membuka usaha sendiri. Kemudian jurusan yang kedua adalah jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran, yang merupakan jurusan yang mengelola administrasi, keuangan, kearsipan yang didesain oleh sekolah dalam bentuk digital juga, sehingga nanti jurusan ini pun baik sekali dan diterima oleh anak-anak untuk nantinya mereka setelah lulusan SMK IT Khairul Ummah ini. Otomatisasi tata kelola perkantoran, di sini kami berupaya untuk menciptakan para santri menjadi seorang yang memiliki keahlian bisnis dan manajemen, juga ahli dalam pengetikan naskah atau dokumen, penanganan telepon, penataan dan pengelolaan surat atau dokumen maupun arsip. Ustadz, untuk penjumlahan yang ini caranya gimana sih? Penanganan penyiapan rapat, aplikasi informasi melalui internet, juga kami mempelajari mengenai service excellence. Kemudian yang ketiga adalah jurusan teknik bisnis sepeda motor, yang merupakan jurusan perbengkelan motor yang mengelola perbengkelan, di mana mereka akan dilatih dan dibimbing menjadi anak-anak yang mampu memperbaiki atau membenarkan ya motor-motor yang rusak, yang sehingga ini merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu jurusan yang ada di SMK IT Khairul Ummah ini adalah salah satunya jurusan teknik bisnis dan sepeda motor. Dan kebetulan saya sendiri mengajar di jurusan ini. Dan ada beberapa kompetensi yang kami pelajari seperti tune-up engine, bongkar pasang mesin, servis besar, gigi rasio ataupun transmisi, blading, kelistrikan, CVT, dan lain-lain. Jadi banyak sekali yang kita pelajari di sini. Untuk bagi Ananda sekalian yang belum memilih ataupun belum memikirkan di mana kalian bisa sekolah, bisa dong gabung dengan kita di sini. Kita bisa belajar sama-sama, kita bisa mencari pengalaman sama-sama, dan kita akan saling berbagi ilmu dan saling berbagi pengalaman. Karena banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari di sini, banyak sekali pengalaman yang bisa kita bagi di sini. Karena mengapa? Karena yang berada di sini ataupun tenaga pengajar di sini merupakan salah satu ataupun orang-orang yang berpengalaman di bidang itu. Apa sih perbedaan jurusan teknik bisnis sepeda motor yang ada di sekolah kami dengan sekolah lain? Jadi kami memiliki program sekolah pencetak wirausaha, di mana kami mendidik anak-anak untuk menjadi pengusaha, mampu bersaing, mampu bekerja dengan handal, mampu bermitra dengan industri, dan juga mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang kedua, yang membedakan antara sekolah kami dengan sekolah yang lain, yaitu kami memiliki nilai-nilai ukhrawi, di mana kami menjadikan anak-anak untuk menjadi pengusaha yang agamis, religius, disiplin, tepat waktu, dan jujur. SMK IT Khairul Ummah yang pertama terbersih di kepala saya adalah perpaduan connectivity yang kontinu dari kualifikasi pendidikan, kompetensi yang dimiliki, aplikasi, kemudian pemberian aplikasi pada tataran implementasi. Sekolah yang menarik, yang unik, yang bisa memadukan berbagai aspek teori dan praktek serta pengembangan kepribadian santri ya, siswa atau santri, baik kepribadian yang sejatinya berdasarkan Islam, pendidikan Islam yang mengarah pada akhlakul karimah. Kemudian banyak hal yang sifatnya lebih kepada aspek sosial, kepribadian, kemudian kompetensi kognitif dan pedagogi. Kenapa SMK IT Khairul Ummah merupakan
sekolah rujukan bagi siapa saja yang akan masuk untuk menggeluti dunia wirausaha, karena di sini ada guru-guru yang handal di bidangnya masing-masing dan juga berkualifikasi serta mempunyai prestasi baik secara nasional maupun internasional, sehingga akan baik bagi putra-putri kita untuk dapat mengenyam pendidikan, karena di masa sekarang ini sangat sulit untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang tersedia, sehingga yang paling penting adalah membentuk pekerjaan dan membuat pekerjaan menjadi milik kita sendiri. Menurut saya, SMK ITku adalah sekolah yang terbaik yang bisa saya pilih untuk anak saya di Curup ini. Karena di sini anak saya bisa mengembangkan kemampuannya, terutama di minatnya sendiri di desain komunikasi dan visual, yang mana di sini dia belajar dengan lingkungan yang kondusif dan yang tidak hanya mengenai kemampuan akademik saja, di sini juga diterapkan tentang penanaman moral, akhlak, dan pembelajaran Al-Quran, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak hanya mengejar dunia, tapi juga tetap mempersiapkan untuk akhiratnya. SMK IT Khairul Ummah adalah sekolah yang islami yang mengedepankan akhlak dan Al-Quran, prestasi akademik dan skill yang telah terbukti hingga nasional. Selain itu, SMK ITku adalah satu-satunya sekolah pencetak wirausaha di Provinsi Bengkulu. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki putra ataupun putri yang sudah kelas 3 SMP, saya sangat menyarankan untuk bergabung di SMK IT Khairul Ummah. SMK IT Khairul Ummah, sekolah pencetak wirausaha. Saya Levi Novienti, dosen Tadris Bahasa Inggris YIN Curup, mengajak kamu yang memikirkan bahwa brain, karakter, akhlak bisa berpadu dalam menjalani kehidupan demi perjuangan akhirat. Pilih SMK IT. SMK IT Khairul Ummah, pencetak para wirausaha. Saya Fahrudin, Direktur Pasca Sarjana YIN Curup, dalam kesempatan ini mengajak Bapak Ibu yang memiliki putra-putri yang telah menempuh sekolah menengah pertama untuk melanjutkan di SMK IT Khairul Ummah. Telah terbukti bahwa sekolah SMK IT Khairul Ummah ini telah memiliki prestasi akademik dan skill di level sampai level nasional. Marilah bersama-sama kita mendukung sekolah ini menjadi sekolah yang pencetak wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Yulianti. Saya adalah wali santri dari Zahra Khairani di kelas 10 DKV SMK IT Khairul Ummah. Baik Bapak Ibu sekalian, terkhusus untuk adik-adik yang sebentar lagi bakal tamat dari SMP atau sederajat, mari bergabung dengan kami di SMK IT Khairul Ummah. SMK IT Khairul Ummah, sekolah pencetak wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Kurniati. Saya wali dari MTQ Al-Falah, kelas 12, jurusan DKP. Pekerjaan saya sebagai tenaga pendidik di Min 1 Rejang Lebong. Saya menghimbau kepada Bapak Ibu semua agar tidak ragu dalam menyekolahkan anak-anaknya ke SMK IT Khairul Ummah. Karena di sini terbukti sekolahnya memiliki kualitas bukan hanya di bidang akademik, skill, tapi juga di bidang keagamaan yang berguna untuk kita di masa yang akan datang. SMK IT Khairul Ummah, sekolah pencetak wirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Mulyati, SKP Engkep SPKMB. Saya selaku Ketua Yayasan Al-Amin Curup periode 2021-2026 mengajak seluruh lapisan masyarakat Rejang Lebong khususnya dan Provinsi Bengkulu secara umumnya untuk dapat bergabung bersama kami di SMK IT Khairul Ummah Rejang Lebong yang merupakan salah satu lembaga pendidikan berkarakter religius dan sudah menorehkan berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. SMK IT Khairul Ummah, sekolah pencetak wirausaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herizal Apriansa Esos, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Bengkulu, sekaligus Ketua Pembina Yayasan Al-Amin Curup.
Yayasan Al-Amin Curup Kabupaten Rejang Lebong menyelenggarakan pendidikan dari tingkat SD, SMP-IT, SMA-IT, SMK-IT, Khairul Ummah. Lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah Yayasan Al-Amin Curup menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan meningkatkan karakter siswa sehingga menjadi siswa-siswa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keterampilan, kemampuan dalam membaca dan menghafal Al-Quran atau tahfiz Al-Quran. Oleh karena itu, kepada masyarakat Kabupaten Rejang Lebong dan sekitarnya, mari bergabung ke Yayasan Al-Amin menyelenggarakan pendidikan tingkat PAUD, SD-IT, SMP-IT, dan SMK-IT Khairul Ummah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini SMK-IT banyak hal positif yang kita dapatkan di samping dari pendidikan kejuruannya dan juga ada pendidikan agamanya. Dan jadi di sini kami mengajak Bapak Ibu, ayo bagi anaknya yang telah tamat SLTP, mari menyekolahkan di SMK-IT Khairul Ummah, karena di sini akan menciptakan anak-anak kita yang fasih di dalam membaca Al-Quran dan juga menjadi penghafal Al-Quran. Insya Allah ke depan SMK-IT akan lebih maju lagi. Amin.